Manajemen atau manajemen peran besar dalam membantu organisasi mencapai kinerjanya. HR memastikan orang yang bekerja memiliki kemampuan dan semangat yang sesuai dengan tujuan perusahaan. HR juga berfokus pada pengembangan karyawan agar mereka bisa beradaptasi dengan perubahan di lingkungan kerja. Misalnya, saat perusahaan beralih ke sistem digital, HR menyiapkan pelatihan supaya karyawan mampu menyesuaikan diri. Kegiatan HRM sangat dipengaruhi oleh berbagai peraturan federal di Amerika Serikat. Tujuan dari peraturan ini adalah menciptakan lingkungan kerja yang adil dan aman bagi semua orang. Beberapa peraturan penting antara lain adalah Civil Rights Act yang melarang diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, atau agama. Kedua, Equal Employment Opportunity Act menjamin kesempatan kerja yang adil bagi setiap individu. Lalu, American Disability Act memberikan perlindungan bagi pekerja penyandang disabilitas. Sementara itu, Fair Labor Standards Act mengatur upah minimum, jam kerja, dan lembur. Jadi, HR harus memastikan seluruh kebijakan perusahaan sesuai dengan aturan ini agar organisasi tetap patuh terhadap hukum dan terhindar dari masalah hukum. Dulu, karyawan bisa mengharapkan pekerjaan seumur hidup di satu perusahaan. Tapi globalisasi mengubah segalanya. Kontrak sosial sekarang berbasis pada kemampuan kerja, bukan jaminan pekerjaan. Karyawan menjadi mitra bisnis yang fokus pada pembelajaran dan pengembangan skill. Kalian pasti sering lihat berita kayak gini. Kira-kira kenapa ya para pekerja di Indonesia sering resign dari perusahaan mereka? Bahkan, menurut survei global, Indonesia memiliki tingkat turnover employee sebesar 21% hingga 24% loh. Jadi, bagaimana sih cara agar perusahaan memiliki karyawan yang tepat? Yuk, kita simak! Yang pertama, ada Human Resource Planning, yaitu memprediksi kebutuhan karyawan baru perusahaan. Dilanjutkan proses recruiting, di mana menentukan karakteristik pelamar. Yang ketiga ada Selection, yaitu mencocokkan kebutuhan perusahaan dengan karakteristik pelamar. Dan yang terakhir, penerimaan karyawan baru. Inilah kunci perekrutan dan seleksi karyawan yang tepat. Yang pertama, analisis pekerjaan. Perusahaan harus menghasilkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan yang tepat dan jelas. Lalu dilanjutkan dengan mencocokkan tujuan, visi, misi perusahaan terhadap kandidat calon karyawan. Yang ketiga, melakukan sesi wawancara untuk dapat menilai kinerja calon karyawan tersebut. Yang keempat, melakukan tes kerja untuk menilai kognitif dan fisik serta kepribadian karyawan tersebut. Dan yang terakhir, jangan lupa cek jejak digital dari calon karyawan. Untuk perusahaan selalu melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan agar dapat meningkatkan skill karyawan mereka untuk menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Ada dua sistem utama, gaji berbasis pekerjaan yang terkait tugas spesifik dan gaji berbasis kemampuan yang memberi upah lebih tinggi untuk skill yang lebih tinggi. Perusahaan sekarang melacak kebahagiaan karyawan karena karyawan bahagia sama dengan karyawan produktif. Keragaman adalah salah satu tantangan dan peluang terbesar saat ini. Tim dengan keragaman kognitif tertinggi memecahkan masalah 58% lebih akurat, dan perusahaan dengan komposisi gender seimbang punya pengembalian ekuitas 47% lebih tinggi dari biasanya. Tantangan terbesarnya adalah bias yang tidak disadari. Bias menyebabkan keputusan yang tidak adil bagi beberapa pihak. Diversity bukan cuma soal ras, gender, atau usia, akan tetapi cara berpikir, pengalaman, dan gaya kerja yang berbeda. Tantangan manajer saat ini adalah menciptakan lingkungan yang inklusif, yang dimana semua karyawan merasa diterima, dihargai, dan suaranya didengarkan. Tapi keberagaman juga bisa terhambat oleh bias pribadi. Contohnya, meragukan pilot perempuan atau mengira nama tertentu lebih kecil peluangnya dipanggil kerja. Selain itu, adanya diskriminasi juga membuat sebagian karyawan harus berjuang untuk merasa lebih dihargai. Maka dari itu, organisasi perlu belajar untuk menghargai perbedaan budaya, bukan hanya menilai dari asumsi saja. So, pada intinya keberagaman bukan sekedar tren, tapi kunci menciptakan tim yang lebih kreatif, adil, dan saling menghormati. Nah, sekarang mari kita bicara tentang kinerja bisnis. Tapi sebelum itu, biar teman-teman nggak bosen, kita coba jelaskan pakai whiteboard ya. Riset jelas mengatakan, perusahaan dengan perempuan senior performanya jauh lebih baik.
3 atau lebih perempuan di manajemen puncak membuat tim dianggap lebih kuat dan lebih termotivasi. Ini data, bukan opini. Tapi ada yang aneh di jalur karir. Di entry level, perempuan memegang 53% posisi, proporsinya adil. Namun, saat kita naik ke level middle management, angka itu anjlok ke 37%. Di level vice president, hanya 28%. Dan di tingkat eksekutif, cuma 14%. Kita harus mengakui, glass ceiling itu nyata. Ini adalah penghalang tak kasat mata yang merugikan bisnis dan individu. Faktanya, hanya 3,6% dari CEO Fortune 500 adalah perempuan. Dan mari jujur, sebagai laki-laki, kita masih mendapat keuntungan dari gaji yang lebih tinggi dan promosi yang lebih cepat secara kolektif. Perempuan seringkali diminta untuk lebih asertif dan menyoroti pencapaian mereka. Ini ironis, karena sifat kolaboratif mereka justru adalah female advantage yang dibutuhkan bisnis modern. Kenapa sistem kita menghukum mereka atas kualitas kepemimpinan yang justru kita perlukan? Padahal, sudah terbukti, perusahaan dengan keseimbangan gender yang baik akan mengungguli perusahaan yang lain, hingga 35% secara finansial. Ini bukan tentang memberi kemudahan, ini adalah tentang menghilangkan penghalang. Glass ceiling adalah menghambat kinerja bagi perusahaan secara keseluruhan. Tanggung jawab kita adalah memperbaiki sistem dan juga memastikan kontribusi besar setiap perempuan itu diakui, dihargai, dan dibayar setara, layaknya seperti rekan kerja laki-laki pada umumnya. Tahukah kamu 91% eksekutif percaya kalau program keberagaman bisa bantu perusahaan tetap kompetitif? Selain bikin kerja lebih kreatif, inisiatif ini juga ningkatin moral karyawan dan ngurangin konflik di tempat kerja. Ada 3 program yang sering dipakai perusahaan besar. Yang pertama, Diversity Focus Recruiting. Yang kedua, Training and Education. Dan yang ketiga, Community Outreach. Sekarang, banyak perusahaan mulai pakai bahasa kerja yang inklusif, seperti menunjuk Chief Diversity Officer dan memperluas rekrutmen biar mendapat talenta dari berbagai latar belakang. Ada juga sponsor relationship dan coaching untuk mendukung karir perempuan dan kelompok minoritas, serta Employee Resource Group yang membantu karyawan untuk saling tumbuh dan merasa dihargai. Pada akhirnya, mengembangkan sumber daya manusia dan keberagaman bukan hanya merekrut seseorang dari latar belakang yang berbeda, tetapi bagaimana cara organisasi bisa mengelola, mengembangkan, dan menghargai setiap individu yang ada.